kita lanjut ke sini Bapak Ibu. Ini secara sejarah gereja, mungkin Bapak Ibu semua pernah lihat ya. Jadi dari dulu awalnya kekristenan itu cuma satu ya. Bentar bang. Boleh? Bapak Ibu ini tadi saya udah bagikan bahannya di grup ya, WA ya. PPFT. Jadi kalau misalnya ada yang kurang jelas itu bisa dibuka, bisa boleh di zoom in gitu ya supaya lebih jelas. Silakan bang, ini kayak jalur kereta api nih atau Iya, jalur kereta api. Jadi kalau kita harus sadar ya Bapak Ibu ya, kita harus mengakui bahwa pada kenyataannya emang kekristenan itu sering terpecah ya. Kita mulai dari awal terus salah satu perpecahan terbesar itu yang merah sama biru ya. Jadi Eastern Orthodox sama Katolik. Belum nanti Katolik pecah lagi jadi Protestan. Nah, jadi sebenarnya ini 3 yang paling besar di sekarang. Ada Protestan, ada Katolik, ada Ortodoks Timur. Gereja Kristen tuh. Nah, hari ini yang mau saya bahas adalah ada 7 konsili namanya di era kekristenan awal itu yang diakui oleh ketiga ini. Gitu. Nah, di situ tuh banyak banget ajaran-ajaran sesat yang coba dilawan oleh bapak-bapak gereja, ya. Nah, jadi kalau kita lihat secara sejarah, saya mau bahas sejarah dulu sedikit Bapak Ibu ya, supaya kita ngerti konteksnya zaman dulu. Kalau kita lihat zaman kekristenan awal itu tuh kebagi 2. Yang pertama zaman rasul-rasul, lalu berikutnya Antonian period atau periode Antonikea namanya ya. Nah, jadi apa sih kalau kita lihat kekristenan awal tuh kayak gimana? Kita sebenarnya udah lihat sedikit besar gambaran itu di Alkitab. Kalau kita lihat di surat-surat Paulus, kita lihat banyak Paulus itu menulis dari penjara. Benar Bapak Ibu ya? Dan kalau kita lihat surat-surat Paulus kepada tiap-tiap jemaat, di situ kita bisa lihat bahwa rata-rata mayoritas jemaat saat itu mengalami penganiayaan. Benar kan? Ya. Iya. Jadi sebenarnya itu ngegambarin gitu bahwa orang-orang Kristen zaman dulu pas awal-awal kekristenan itu tuh mereka berada dalam penderitaan, penganiayaan. Jadi udah mah diteken dari luar ya, ada penganiayaan. Terus kalau kita baca surat-surat Paulus atau Petrus, ternyata ada ajaran sesat dari dalam. Udah mah diteken dari luar, diteken dari dalam ya. Jadi kita bisa lihat gimana pergumulan gereja saat itu. Ya, kalau misalnya kita perjelas lagi, tekanan dari eksternal itu penganiayaan Nero di Roma salah satunya. Jadi zaman dulu pas ketika kita baca di Alkitab kita, itu zaman Rasul awal, di situ tuh penganiayaan biasanya terjadi secara lokal, secara daerah. Nah, lama-lama di sekitar tahun 250-an ada penganiayaan Diocletianus namanya, salah satu kaisar. Itu penganiayaannya semua. Jadi semua orang Kristen di wilayah Romawi dianiaya. Jadi besar-besaran banget. Belum lagi ada perbedaan ajaran sesat. Ada perbedaan ajaran dari para pemimpin gerejanya, ada ajaran sesat. Nah, kita bayangin Bapak Ibu ya, ini di dalam nih, ada yang lagi ngomongin ajaran sesat nih. Kan kita mau diskusi ya, supaya ajaran sesat ini gak berkembang. Tapi kita juga dipersekusi, dianiaya. Jadi gak bisa dong ya kita istilahnya tuh, kita menyelesaikan perdebatan ini ajaran sesat karena dianiaya gitu. Nah, jadi di sini sebenarnya kalau kita lihat nanti ajaran sesatnya di era-era awal ini kita bisa lihat ajaran-ajaran sesat yang khusus dan banyak terjadi gitu ya. Masih dipegang sampai sekarang oleh beberapa oknum. Cuman kita nggak masuk sana karena kita mau bahas saksi Yehova ya. Kita mau bahas saksi Yehova. Jadi kita akan masuk ke yang nyambung sama saksi Yehova. Habis itu, habis disiksa, dianiaya, tiba-tiba ada raja kaisar namanya Konstantin. Konstantin ini dia tuh kayak dapat wangsit pertanda ya, bahwa pas dia lagi perang, dia disuruh, tiba-tiba ada yang ngomong ke dia, coba kamu dan para itu ya prajurit kamu pasang tuh logo. Ada logo ya, logo yang biasa kita lihat. Itu logonya inisial dari Yesus Kristus. Coba tuh, pakai tuh nanti bisa menang perang. Dan endingnya beneran menang perang. Oleh karena itu si Konstantin, dia jadi bertobat karena itu.
Makanya yang awalnya orang Kristen disiksa, sekarang Konstantin jadi kaisar Kristen pertama. Jadi sekarang pemimpinnya udah Kristen nih. Berarti udah gak disiksa lagi kan? Udah gak ada lagi penganiayaan. Nah makanya karena udah gak ada lagi penganiayaan, Kaisar Konstantin ini pengen supaya ini gereja banyak nih di wilayah Romawi. Gereja-gereja. Yuk atuh kalau ada perdebatan, ada masalah, yuk kita kumpul bareng-bareng. Kita sidang lah. Biar keluar nih satu keputusan. Nah, jadi mulailah di sini dinamakan yang namanya konsili ekumenis. Konsili. Sebenarnya kita bisa lihat konsili ini di Alkitab. Ada Bapak Ibu konsili. Ada yang tahu di mana? Kisah Para Rasul. Di mana bapak-bapak gereja saat itu berkumpul di satu tempat untuk menyelesaikan satu masalah. Ada yang ingat Bapak Ibu di mana? Kisah Para Rasul. Ada judulnya tuh Sidang di Yerusalem. Ingat Bapak Ibu, Kisah Para Rasul 15 nanti kalau mau baca ya. Itu tuh konsili sebenarnya karena bapak-bapak gereja berkumpul. Saat itu kebetulan yang dilawan adalah Judaizers namanya. Judaizers ini tuh dia percaya bahwa lu tuh kalau misalnya mau diselamatkan harus plus sunat. Harusnya enggak dong. Kan kita diselamatkan karena kasih karunia. Yeah. Cuman itu plus sunat. Nah itulah yang diomongin tuh. Jadi itu ada si ajaran sesatnya, diomongin bareng-bareng, nanti keluar satu keputusan. Nah, di zaman inilah terjadi konsili-konsili. Nah, kita sebagai orang Kristen Protestan mengakui 7 konsili pertama, khususnya di 6 konsili pertama. Nah, di 6 konsili pertama ini apa aja sih yang diomongin? Rata-rata dari 6 ini, isu paling utamanya ngomongin tentang hakikat Kristus, kristologi. Jadi Kristus tuh naturnya gimana sih? Itu yang jadi perdebatan. Jadi dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya Kristus itu tuh selalu diperdebatkan. Apakah benar dia Allah? Atau pas dia ke bumi ini, dia jadi full manusia doang? Atau naturnya nanti kayak gimana? Kebagi dua, kehendaknya gimana? Nah itu yang banyak diobahas di 6 konsili pertama ini. Ya. Nah, ini konsili ekumenis. Jadi konsili itu apa sih? Pertemuan seluruh pemimpin gereja membahas mengambil keputusan yang menyangkut doktrin gereja dan aturan praktisnya. Jadi Konstantin dia bikin tuh konsili. Jadi di konsili itu bapak-bapak gereja akan berdebat. Jadi biasanya yang bawa ajaran sesat dia akan diadili. Ini kalau kita lihat ya. Ini ada satu ya di sini. Ini tuh lagi diadili. Ini tuh bapak-bapak gereja sekitarnya. Oke. Ya ada ininya. Ini tuh Kaisar Konstantinnya. Ya. Dulu kebetulan ini namanya Arius. Jadi dia yang pertama diadili ya. Nah, biasanya abis konsili karena melawan ajaran sesat istilahnya. Nanti kalau si orang ini sudah diputuskan oleh sidang ajarannya sesat, mereka akan yang namanya anatema. Jadi anatema itu apa? Anatema itu diusir dari komunitas Kristen. Jadi dikucilkan istilahnya. Dikucilkan ke daerah sampai dia bertobat. Kalau misalnya dia mau ngubah pemikirannya, maka dia akan diterima lagi di komunitas Kristen. Gitu. Jadi kalau zaman dulu masih ekskomunikasi, pengucilan. Tapi saat zaman-zaman kegelapan kekristenan, gereja Katolik saat itu bukan cuma ekskomunikasi, bahkan sampai ngebunuh, ngasih hukuman mati untuk yang ajaran sesat. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di zaman dulu, enggak sampai dibunuh kan, karena cuma dikucilkan aja. Yeah. Kalau misalnya mau bertobat bisa balik lagi, gitu. Asal megang sesuatu yang ortodoks tadi, ajaran yang benar. Nah biasanya dari konsili ini keluar yang namanya credo atau pengakuan iman. Nah ini yang sering kali kita lupa ya tentang pengakuan iman. Karena nanti masing-masing dari konsili ada pengakuan imannya khusus. Pengakuan iman ini dia berarti menyelesaikan masalah yang terjadi di saat itu. Ajaran sesat yang terjadi. Jadi kira-kira gambaran besarnya seperti itu ya Bapak Ibu semua ya. Jadi konsili ekumenis itu tadi konsili yang pertama itu ya? Dari 7 tadi ya? Ada 7. Dari 7 yang kita pegang. Sebenarnya yang ketujuh itu jadi perdebatan di beberapa Protestan
untuk konsili ke-7. Jadi biasanya biar aman Protestan megang konsili 1 sampai 6 gitu. Itu karena benar-benar bahas tentang natur Kristus. Kalau di konsili ke-7 bahasnya tentang ikonografi, jadi kayak lambang-lambang, lukisan yang lain gitu. Jadi itu masih ada perdebatan di Protestan juga ya sampai sekarang. Jadinya yang kita pegang 1 sampai 6. Cuman kalau kita mau lihat gambaran awalnya, konsili pertama tuh pas kapan? Ya pas sidang di Yerusalem di Alkitab, ya.